Pemirsa, angka ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin di Indonesia semakin melebar hingga 0,42%. Tingkat ketimpangan ekonomi Indonesia naik lebih cepat dibandingkan sebagian negara tetangga di Asia Timur. Meski menghadapi perlambatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, ketimpangan ekonomi dan sosial antara orang kaya dan miskin di dalam negeri justru semakin melebar. Bank Dunia mencatat ketimpangan orang kaya dan miskin di dalam Gini rasio di Indonesia pada tahun lalu sebesar 0,41%. Dan tahun ini naik menjadi 0,42%. Padahal pada tahun 2000 hanya sebesar 0,30%. Laporan Bank Dunia selama satu dasawarsa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20% saja orang terkaya di Indonesia. Sedangkan 80% dari 250 juta sisanya masih berada di dalam lingkaran kemiskinan. Bahkan jurang pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin melebar hingga 10%. Senior Economist and Poverty Team Leader World Bank, Vivi Alatas mengatakan pemerintah Indonesia harus bisa membenahi sistem pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan agar jurang kesetaraan ekonomi dapat diperkecil. Pertama-tama untuk pelayanan berkualitas itu yang sangat penting. Akses ke education dan ke health yang baik itu penting. Bukan hanya inequality of access, tapi juga inequality of quality. Memang benar misalnya ada di semua kecamatan ada SMP, tapi mutunya seperti apa? Bisa jadi mutu SMP di sana beda dengan mutu SMP anak saya nantinya. Addressing the inequality of quality is very important. Sementara itu, penasehat Wakil Presiden Republik Indonesia Sofyan Wanandi mengatakan ketimpangan ekonomi masyarakat saat ini dapat diatasi dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Sebab penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan lebih optimal jika ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Secara otomatis, kebijakan ini dapat memperkecil ketimpangan ekonomi masyarakat. Ketimpangan ini harus kita selesaikan secara bertahap ya, karena memang ini menjadi kendala buat kita. Karena kalau kita tidak bisa selesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan ini, itu juga susah. Maka itu pengangguran dan kemiskinan ini menurut saya kita selesaikan melalui pembangunan infrastruktur itu, kasih kerjaan mereka, dan paket-paket itu sehingga investasi bisa masuk lebih banyak. Maka itu ini paket-paketnya harus dipercepat pelaksanaannya, termasuk juga pembangunan infrastruktur itu harus kita percepat pelaksanaannya. Yang sekarang ini menurut saya masih lambat dalam pelaksanaannya. Banyak janji-janji tapi belum kita laksanakan secara betul. Perlambatan ekonomi turut mengurangi pendapatan kelas menengah di Indonesia yang sebelumnya menikmati peningkatan harga komoditas. Namun sejak turunnya permintaan global, pendapatan masyarakat kelas atas yang mayoritas bisnisnya di sektor tambang dan kelapa sawit ikut merosot. Dari Jakarta, Fani Aulia, Cahya Sunandar, Metro TV.